Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke? Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Four of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The Devil. Kartu kelima. Di sini kita punya The Hero Pen. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Chariot. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Cups. Oke. Aquarius, maaf ya. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, ini menggambarkan ya, memang ada situasi yang lagi tidak baik-baik saja. Ya, situasi yang mana keadaan ini selalu membuat kamu galau, selalu membuat kamu bingung, ya, di dalam mencari cara, di dalam memilih jalan terbaik, bagaimana agar keadaan ini berubah, bagaimana situasi ini bisa menjadi lebih baik, ya. Kenapa? Karena selama ini kamu selalu mendapatkan perlakuan, sikap, cara pandang yang sangat tidak baik dari lingkungan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kamu seolah-olah selalu disalahkan, selalu ditempatkan seolah-olah kamu berada di posisi yang sulit, ya, di mana kesalahan, kegagalan, kemunduran seolah-olah ditimpakan kepada dirimu. Padahal bukan kamu yang melakukan. Oke, nah tetapi dengan kesabaranmu, dengan kamu terus gigih di dalam melakukan yang terbaik, pada akhirnya waktu kembali membongkar semua kebenarannya. Kebobrokan, kebusukan, kebohongan, dan manipulasi yang mereka lakukan selama ini akhirnya terbeberkan, terjawab oleh waktu dan situasi. Di mana mereka mulai nggak mampu lagi menyembunyikan kebusukannya, menyembunyikan kebohongannya. Dan akhirnya setelah ini semua terbongkar, setelah kebenaran menemukan jalannya, dari situlah kamu kembali mendapatkan kepercayaan. Kamu kembali mendapatkan peluang dan kesempatan dari orang-orang yang tertinggal. Baik dari rekan, partner, sahabat, ataupun bos, majikan, dan kepala kantormu. Karena apa? Karena mereka-mereka, orang-orang yang toksik ini, akhirnya pergi. Karena malu, nggak punya muka, kebohongan terbongkar, jadi mereka menghilang. Ditambah
Ya, kamu memang terus melakukan dengan gigih, melakukan dengan yang terbaik setiap kegiatanmu. Jadi dari situlah mereka mulai mempercayai bahwa kegagalan, kemunduran yang selama ini terjadi memang benar-benar bukan kesalahanmu. Ya, dan pada akhirnya di saat melihat kinerjamu semakin baik, melihat kemampuanmu, potensimu di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu, akhirnya kamu mendapatkan begitu banyak kepercayaan. Begitu besar peluang dan kesempatan kembali terbuka lebar untuk dirimu. Dan akhirnya inilah yang akan membuat mimpimu, impianmu, harapanmu segera menjadi kenyataan. Oke, jadi jangan pernah ragu untuk terus melakukan yang terbaik, untuk terus menjadi diri sendiri dan menjadi versi terbaikmu. Gak perlu kita membalas keburukan orang lain yang memperlakukan kita, gak harus dibalas dengan keburukan. Karena kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, maka apa bedanya kita dengan mereka? Jadi biarkan waktu yang menjawabnya. Biarkan kebenaran yang akan menemukan jalannya sendiri. Dan dari situlah kamu akan dapatkan rasa respek, rasa percaya, serta rasa saling harga menghargai untuk satu sama lainnya di lingkunganmu saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, memang ya, selama ini kamu selalu pasrah. Pasrah tetapi bukan menyerah ya. Kamu pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta, kepada alam semesta. Karena kamu tahu nih, alam semesta pasti melihat siapa yang benar dan siapa yang nggak benar. Ya, setelah kamu pasrahkan semuanya, justru kamu terus fokus ya dengan pekerjaanmu, dengan kegiatanmu, fokus melakukan hal-hal yang terbaik yang mampu kamu berikan, dan fokus pada ide dan gagasan apa lagi nih agar bisa membawa ke pekerjaanmu, membawa kegiatanmu ini semakin maju. Dan apa yang terjadi? Akhirnya waktu memang benar-benar menunjukkan dan mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi sikapmu ya untuk benar-benar serahkan semuanya kepada Sang Pencipta, kepada alam semesta, akhirnya berhasil. Ya, karena apa? Karena kamu nggak ingin memperlakukan orang-orang yang jahat, yang toksik, ya, memperlakukan sama seperti apa yang mereka lakukan. Karena kamu tahu nih, ya, keburukan gak harus dibalas dengan keburukan. Justru selama ini kamu perlakukan mereka secara baik, secara benar. Dan akhirnya setelah kebohongan, kebenaran ini terungkap, barulah mereka gak punya muka, malu, tensin dengan dirimu, dan akhirnya pergi menghilang satu persatu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi selama ini ada pintu yang tertutup. Ya. Ada hambatan, ada rintangan yang menutup langkahmu, menghambat karirmu. Ya, menghalangi jalanmu untuk maju dan berkembang. Akhirnya pintu inilah yang kamu buka lebar saat ini. Gerbangnya kembali terbuka, jalannya kembali kelihatan. Akhirnya mulai ada begitu banyak perubahan terjadi pada kehidupanmu, di mana situasi dan keadaan menjadi lebih baik, di mana orang-orang, lingkungan, ya, teman, sahabat benar-benar sudah tertinggal hanya orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Karena mereka-mereka yang toksik, yang player, sudah pergi menghilang.
Dan dari situlah kamu kembali mendapatkan peningkatan baik secara finansial, baik secara kebahagiaan, maupun dalam kegiatan-kegiatanmu terjadi perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat. Karena kesempatan, peluang, kepercayaan mulai kamu dapatkan kembali. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan ya akan ada situasi yang bahagia. Ya, akan ada kebahagiaan yang sepertinya akan berkesinambungan yang akan kamu mampu pertahankan di sepanjang perjalananmu. Karena apa? Karena semesta juga ikut berbahagia. Apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini? Karena waktu telah menemukan kebenarannya, telah mengungkap kebenaran. Dan akhirnya kamu benar-benar merasa nyaman, merasa lega, optimis, semangat kembali di dalam melakukan ataupun menjalankan hari-harimu. Dan di saat kemajuan dan peningkatan terjadi dari setiap sisi dan sendi-sendi kehidupanmu, makanya kamu mulai bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Mulai mampu lebih banyak berbagi, lebih banyak membantu dan berguna bagi orang banyak. Dan itulah kebahagiaan yang selama ini kamu dambakan. Ya, makanya tergambar di kartu ini ya. Ada suasana yang begitu bahagia, yang begitu indah, ya. Di mana seolah-olah kamu berada di sebuah taman yang cantik dengan tumbuhan, dengan hiasan yang begitu indah dan menawan. Serta ada langit yang begitu cerah dan memancarkan sinar pelangi yang begitu indah. Oke, jadi bukan hanya situasinya yang indah, tetapi semesta juga memunculkan hari yang begitu cerah dengan warna pelangi yang begitu sangat mempesona. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Ini adalah energi negatif. Ini adalah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi kamu benar-benar nggak ingin dan mampu ya menepiskan energi negatif ini agar tidak masuk ke dalam hidupmu. Makanya kamu nggak ingin memperlakukan ya mereka secara buruk. Meskipun kamu dibohongi, dimanfaatkan, disalahkan. Tetapi kamu nggak ingin membalasnya karena kamu tahu nih. Jika kamu membalas mereka, maka itulah saatnya kamu membuka dirimu untuk menerima energi negatif dari mereka. Oke, makanya energi yang negatif yang ada di dalam hidupmu selama ini akhirnya sirna, pergi. Dan kebenaran menemukan jalannya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini kebijaksanaan ya. Kamu benar-benar memiliki sikap yang begitu bijaksana. Ya, bijaksana dalam menerima setiap kenyataan. Bijaksana di dalam menerima perlakuan, sikap yang seperti apapun ya. Jadi di saat kamu diperlakukan secara buruk, ya kamu memandangnya dengan sudut pandang yang positif. Di saat kamu diperlakukan secara baik dan benar, di saat itulah kamu berikan juga yang terbaik pada mereka-mereka yang benar. Dan dengan kebijaksanaanmu di dalam menjalani hari-harimu, akhirnya situasi dan keadaan mulai berpihak kepada dirimu. Ya, mulai ada kemajuan, mulai ada perkembangan dan peningkatan yang begitu pesat ya terjadi pada kegiatan-kegiatan. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi ini adalah perjalanan di mana perjalanan hidupmu selama ini akhirnya membuat kamu menjadi lebih tangguh, lebih tegar, bahkan lebih baik dari hari ke hari.
Ya, di mana kamu mampu berhasil mengendalikan diri, mengelola emosi, pikiran, serta mampu mengatasi permasalahan apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini. Sehingga perjalanan hidupmu sampai pada sebuah fase di mana keadaan dan situasi menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih bahagia terjadi dalam hidupmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius, sahabatku, dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan mampu bersabar, ya, tetap gigih, tetap tekun, dan terus menjadi diri sendiri dan terus menjadi versi terbaikmu. Dan dengan begitu, waktu, situasi, dan keadaan akan menemukan jalannya. Kebenaran akan temukan jalan kebenaran. Dan kebohongan akan dipertemukan dengan kebohongan. Maka kesuksesan, kebahagiaan, dan kenyamanan akan kamu dapatkan kembali di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.